Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema fikih lingkungan. Di sini kami sekarang bersama Ustadz Yasin dari Majelis Terjih Muhammadiyah PDM Kota Malang akan mewawancara terkait beberapa pertanyaan tentang fikih lingkungan. Bisa langsung dimulai, Ustadz ya? Jadi langsung pertanyaan pertama ya teman-teman. Pertanyaan pertama, menurut panjenengan bagaimana panjenengan mendefinisikan fikih lingkungan secara umum, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih adik-adik, ini adalah sebuah kebanggaan dengan ada generasi muda yang sangat concern pada lingkungan. Insya Allah untuk permasalahan lingkungan, Muhammadiyah melihat ini adalah bukan cuma sekedar warisan dari nenek moyang, akan tapi titipan generasi yang akan datang, sehingga merasa perlu untuk menjaga lingkungan. Dan bahkan di manhaj tarjih yang menjadi filosofi dasar dari manhaj tarjih mulai 1935 sampai 56 itu sudah menempatkan namanya masalah 5 yang kita uji di tahun 1956 itu. Masalah 5 itu ada ad-din, ad-dunya, ibadah, sabilillah, qiyas. Di urusan ad-dunya di sini masuk kategori muamalah, sehingga fikih lingkungan masuk kategori fikih muamalah. Yang hukum-hukumnya sudah jelas. Muamalah itu konsep dasarnya kalau tidak ada larangan semuanya boleh. Apa kategori ada larangan, apa kategori tidak ada larangan? Ada larangan karena ada timbul mafsadat, tidak ada larangan karena adanya maslahat. Sehingga ada konsep la harama ad-darurati wala karahata ma'al hajat. Tidak ada yang haram kalau dalam keadaan butuh, dalam keadaan darurat, dan tidak ada yang makruh dalam keadaan butuh. Artinya kalau normatif saja ya halal. Konsepsi pada penjagaan lingkungan ini masuk kategori muamalah. Ketika terjadi mafsadat, terjadi kerusakan, maka jadi haram, dan maka dia tegas. Sehingga penjagaan lingkungan ini masuk kategori bentuk peribadatan pada Allah, dan tidak main-main, ini betul penghambaan pada Allah. Merusak lingkungan ya sama saja sangat berdosa, sama kayak melawan sunatullah, melawan hukum alam, melawan kelestarian. Satu hal itu. Yang kedua, itu kita sudah merusak warisan kita untuk anak cucu kita. Generasi yang akan datang itu tidak mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan kemaslahatan. Itu sementara apa namanya pandangan Muhammadiyah tentang fikih lingkungan. Itu menempatkan ada bentuk muamalah, yang mana muamalah tersebut satu, kalau tidak ada mafsadat tidak ada larangan. Kalau terjadi mafsadat larangan. Berarti itu juga selaras juga terkait firman Allah sebagai manusia di khalifah menjaga bumi itu ya. Yang panjenengan sampaikan sangat relevan dan tepat. Baik kalau bukan malaikat ini jangan fil ardi khalifah, kata khalifah. Yang menarik sini kan, manusia itu khalifatullah atau khalifatur Rabb. Yang menarik itu manusia itu ternyata khalifatur Rabb. Baik kalau Rabb buka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di sini ketika Tuhanmu, Rabbmu itu menunjuk bahasanya manusia adalah khalifatur Rabb. Secara leksikal kata Rabb itu sendiri adalah
pelestari, penjaga, pemilik. Sangat relevan yang panjenengan sampaikan, kalau manusia dijadikan khalifah oleh Roh itu diminta untuk melestarikan, menjaga, merawat, bukan merusak. Terus pertanyaan selanjutnya, apa urgensi fikih lingkungan dalam konteks kerusakan alam saat ini, Pak? Ya, menyambung yang tadi ya, ini pertanyaan ini menarik. Seakan-akan orang merusak itu gak ada kaitannya dengan agama, padahal itu sangat erat. Merusak lingkungan itu ya sama kayak melawan sunatullah, sama kayak durhaka pada Allah. Kita durhaka sama orang tua saja, padahal untuk urusan yang muamalah, urusan kecil ya, Jar, tolong belikan terasi. Pacar tidak mau nurut, itu sudah durhaka sama orang. sebentar. Tidak dirusak kan? Iya. Apalagi merusak alam. Durhakanya bukan ke orang tua, durhakanya ke Allah. Dan juga menggolimi anak cucu yang harusnya dapat warisan kemaslahatan, malah dapat warisan kerusakan. Jadi apa kaitannya dengan fikih? Di sini urgensinya sangat penting. Ini urusannya sudah urusan dosa, urusan pahala. Bukan lagi ini bukan diatur dalam agama, tidak. Ini sangat diatur. Teman-teman bisa lihat nanti surat Fatir. Di surat Fatir ayat 12, mau nanti kalau ini dicek kalau tidak salah, ma yastawil kahron, tidak sama dua laut kan. Arti terima yastawil kahron ini ada akun qalatun sa'ibun syarabuhu wa hadha milkul ujaj. Tidak sama dua laut, maksudnya dua perairan ini. Satu perairan ini tawar, segar, kemudian sedap untuk diminum. Yang satunya milkun ujad, yang satunya asin terus pahit. Oke. Dari ini ada dua laut ya, atau dua perairan. Satunya tawar, segar diminum, satunya asin pahit. Kalau panjenengan menafsirkan ini apa? Dua laut. Kalau menurut saya dua laut ini, pandangan saya secara umum mungkin kayak perairan tawar dan perairan air asin. Tapi kalau terkait fikih lingkungan ini, saya menggambarkan terkait alam yang masih lestari. Lalu jadi perairan asin pahit itu terkait alam yang sudah dirusak atau yang sudah tidak lestari lagi. Terima kasih. Ini juga insight ya teman-teman ya, apa yang diinterpretasikan oleh Mas Fajar ini juga insight juga ya. Jadi kalau normatifnya para ulama menafsirkan bahrun yang satu yang milkun ujad, yang sebelumnya itu adbun furatun sa'idun syarabuhu, ini perairan tawar. Yang satunya laut. Artinya di perairan tawar, sungai gitu, itu harusnya bisa airnya langsung diminum. Tapi keadaan kita sekarang, apakah sungai kita bisa layak langsung kita minum? Ini kan statement dalam ulumul Quran, dalam ilmu membahas tentang Al-Quran, itu ada namanya khobar dan ada namanya insya. Khobar itu bentuknya adalah statement, insya itu ada perintah dan juga larangan. Nah, ayat ini seakan-akan ini khobar, statement saja kan? Tetapi pada akhirnya ini memuat insya, memuat perintah dan juga larangan. Apa perintahnya? Menjaga ekologi sungai supaya bisa langsung diminum airnya. Nah, ini kan fikih banget. Jadi dalam istilah ulumul Quran disebut namanya khobar insya, sebuah statement yang mengandung perintah. Satu itu ya ada adbun quran sya'idun syarabuhu wa hadha milkun ujad. Wa min kullin ta'kuluna lahman thariya
Dan dari keduanya, dari setiap perairan ini Anda bisa menghasilkan daging yang segar. Coba kita perhatikan lagi, kita ngambil ikan dari perairan dangkal, kalau nggak kita masak banyak yang mengandung merkuri. Apalagi sungai. Coba kita langsung konsumsi dagingnya, kita bikin sasi, sakit perut, banyak mikrobanya. Apalagi sungainya tercemar. Apalagi susu yang baru ini katanya itu terkait di berita-berita yang ada itu sekitar 40% makhluk hidup di air itu tercemar oleh mikroplastik, Ustaz. Iya Allah. Itu termasuk apa ya? Menurut saya sendiri harusnya prihatin lah kita sebagai manusia dari pencemaran yang sudah kita lakukan gitu, Ustaz. Saya sepakat sama panjenengan. Jadi pencemaran ini seakan-akan dilakukan ya nggak ada muatan fikihnya. Ini fikih banget ini, fikih banget ini. Satu itu. Kemudian tastakhrijuna hilyatan talbasuna. Dan dari kedua perairan ini Anda bisa menghasilkan perhiasan. Coba kita perhatikan dari dari awal tadi. Satu, ada bentuk kalau saya lebih pada perspektif nasionalisme, ada kedaulatan perairan yang mana itu bisa menghasilkan ketahanan pangan. Yang kedua, kedaulatan ekonomi, karena perairan itu bisa kita sebagai jalur transportasi melancarkan ekonomi itu ya, termasuknya. Salah satunya itu tastakhrijuna hilyatan talbasuna, bisa kita ambil perhiasannya. Jadi di perairan laut, perairan asin atau perairan tawar itu juga bisa digunakan untuk memperkuat perekonomian, memperkuat peradaban. Karena tastakhrijuna hilyatan talbasuna, kita mungkin nggak kita mengambil sesuatu dari laut untuk kita pakai sebagai baju. Sebagai pakaian secara umum itu enggak menurut saya, tapi untuk perhiasan mungkin bisa. Oke, mungkin nggak kalau kita ambil serat dari kerang kita pakai baju. Mungkin nggak kita ambil serat dari kulit ikan paus kita pakai baju. Dari usus ikan paus kita pakai baju. Dari sisik ikan kita olah, kemudian kita jadikan bahan. Sangat mungkin. Artinya di sini ada peradaban yang belum digali secara komprehensif oleh manusia, ya kan? Oke, kita berarti di sini artinya di sana ada kalau kita gali secara kita di Manhaj Tarjih itu tahun 2000 itu kan disepakati ada pendekatan untuk menyimpulkan hukum itu ada 3, Bayani, Burhani, Irfan. Bayani ini pendekatannya adalah tekstual. Dari tekstual aja kita sudah banyak manfaat, belum lagi nanti di pendekatan kontekstual, sains, hermeneutis, psikologi, sejarah. Memang dia sudah menggunakan pendekatan ini untuk mengambil kesimpulan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terkait tadi prinsip-prinsip ekologi sains itu masuk di pernyataan selanjutnya ini, Ustaz? Ada. Nah, dan selanjutnya ini apakah ada prinsip-prinsip dalam fikih yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi sains lingkungan? Nah, terima kasih. Jadi saya ulangi tadi ya. Jadi Muhammadiyah secara kelembagaan resmi itu di Munas Tarjih tahun 2000, Munas Tarjih itu Muktamar tahun 2000 itu menetapkan pendekatan untuk mengambil kesimpulan hukum itu kan menggunakan 3 pendekatan.
Bayani Burhani ya. Bayani itu pendekatannya tadi saya ulangi lagi, tekstual, menggunakan secara leksikal, tekstual. Kemudian kalau Burhani itu pendekatannya lebih pada kontekstual, bisa menggunakan psikologi, bisa menggunakan genetik, bisa menggunakan antropologi. Nah, salah satunya kalau kita bahas secara antropologi atau kebudayaan, yang tadi itu tastakhrijuna kelihatan talbasuna, itu bisa kita juga untuk memacu peradaban. Jadi peradaban kita sampai saat ini masih menggunakan menggunakan laut, menggunakan hasil laut atau hasil air tawar itu hanya untuk kebutuhan makan saja, belum sampai pada kebutuhan sandang. Kalau tadi pangan sudah, kemudian sandangnya belum, hanya cuma untuk perhiasan saja, padahal bisa kita gunakan, kita pakai. Kemudian kita juga belum mampu menjadikan peradaban air ini kita gunakan sebagai peradaban untuk membangun kemajuan. Contoh, air hanya kita kelola secara konvensional banget, ya ngambil ikannya, tetapi kita lupa bahwasanya dalam air itu sendiri itu ada kedaulatan energi. Coba kita gunakan air untuk pembangkit, kita gunakan air tersebut, perbedaan antara tawar dan asin ini mesti kan ada pertemuan. Nah, pertemuan itu secara kimiawi ketika terjadi itu kan ada ada pelepasan energi, dan seperti ini kan belum ditangkap. Ini kalau menggunakan pendekatan Burhani bisa. Kemudian pendekatan Burhani sendiri itu lebih pada pendekatan sains, sehingga ketika berbicara tentang fikih lingkungan, kita ambil saja, nggak usah kita ke peradaban air, kita coba ke peradaban darat saja. Peradaban darat di surat Yasin jangan inasajaril ahdari naron, dari pohon hijau kamu akan mendapatkan api dari pohon hijau. Apa yang maksud inasajaril ahdari naron? Ya, klorofil. Mungkin nggak klorofil digunakan sebagai sumber energi. Ini yang sering saya sampaikan pada adik-adik ini. Klorofil mungkin nggak digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi bukan energi tubuh ya, pengganti BBM, bahan bakar. Karena nar kan api, bahan bakar. Dan ini jelas ramah lingkungan. Jelas tersedia sumber dayanya luar biasa banyak. Klorofil jadikan energi. Itu Muhammadiyah sudah memikirkan ke arah sana, kerangka metodologinya sudah siap, akan tetapi masih tetap butuh kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam. Artinya tidak bisa serta-merta seperti ini jadi keputusan hukum, tidak harus menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah dan terukur. Kemudian Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz teknologi dapat digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai fikih lingkungan itu sendiri? Saya mengacu pada Muktamar Tarji yang di Pekalongan tahun 2024 itu sudah memasukkan para tekstual. Para tekstual itu bukan teks hadis ataupun Quran, akan tetapi dia disiplin ilmu
yang menggunakan simbol hukum dari pendekatan-pendekatan. Satu, ada namanya ijma. Ijma itu konsensus seluruh ulama menyatakan bahwasannya ini hukumnya adalah halal, haram, mubah, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kesimpulan dari ayat ataupun hadis. Walaupun ayat secara hadis dan hadisnya tidak ada penyebutan secara eksplisit. Yang kedua ada kias. Kias analogi. Analogi ada hukumnya di satu bab, kemudian di kasus ini nggak ada hukumnya, tapi mempunyai kesamaan ilah. Nah, maka di sini bisa dianalogikan. Yang ketiga ada namanya maslahah mursalah. Ijma, kias, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah urusan-urusan yang belum diatur pada zaman Rasul, kemudian saya itu diatur karena adanya kemaslahatan. Contoh, bayar zakat pakai uang, ya, atau adanya uang kertas. Zaman Rasul nggak ada. Fiskal zaman Rasul juga nggak ada. Mohon maaf, bukan bayar zakat pakai uang kertas. Tapi masalah yang dulu masalah itu belum ada, kemudian sekarang diatur uang kertas. Kemudian setelah itu ada namanya istihsan. Istihsan ketika fungsi analogi tidak berperan optimal, maka dialihkan pada sangkutan pada ilah yang abstrak. Nah, sederhananya gini, bayar zakat pakai uang kertas atau pakai mata uang. Gitu. Kalau zaman Rasulullah bayar zakat kan pakai kurma, gandum, ya. Sekarang ini kalau tinggal di Indonesia bayar pakai beras, itu namanya kias. Kalau bayar pakai uang kertas namanya istihsan. Kalau ini bayar zakat. Atau melihat bulan pakai teropong, itu namanya kias. Nah, kalau melihat bulan dengan hitungan, itu namanya istihsan. Nah, ya, istihsan. Ada namanya istishab. Istishab ini ada hukumnya, yang sini tidak ada hukumnya, tapi berdekatan. Nah, contoh ya apa namanya, ada gagak minum air. Gagak minum air. Gagak kan minumnya pakai taruh. Nah, airnya ini najis benar. Gitu ya. Nah, kalau kita analogikan pada anjing minum air sih. Najis benar. Oke, udah bilang najis ya. Kalau diminum gagak, ada sama-sama makan dagingnya. Ini namanya istishab, didekatkan dengan anjing. Oke, ada namanya al-urf. Jadi cuma urf itu disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Norma adat, norma hukum yang berlaku. Ijma, kias, kemudian masalah mursalah, istishab, al-urf. Ini di Muhammadiyah mengakomodir sebagai salah satu juga untuk mengambil ijtihad, menyimpulkan hukum. Artinya bagaimana dengan perkembangan sains pada saat ini sudah sangat akomodatif, dengan menggunakan para tekstual ini sangat akomodatif. Kenapa? Sangat fleksibel. Contoh tadi saya sudah sebutkan ya, mulai dari dulu nggak ada, sekarang disepakati ada, karena hukum itu kan belum berubah. Nah, lanjut lagi dua pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan yang kedua terakhir, menurut Ustadz, apa tantangan terbesar dalam mengintegrasikan fikih lingkungan ini dengan pendekatan ilmu pengetahuan teknologi? Kalau saya mengacu dari mana PHIBN, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di sana ada pedoman hidup untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan merawat lingkungan. Nah, ada di PHIM. Secara teknis Muhammadiyah mengatur warganya yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga merawat lingkungan. Itu saya mengacu dari sana. Maka ini kenapa PHIM itu penting, karena PHIM itu juga salah satu dari representasi manhaj tarjih juga, karena dasar dari PHIM itu salah satunya adalah keputusan tarjih. Dari sana salah satu adalah yang dikembangkan menggalakkan kajian multi dan interdisipliner. Multi dan interdisipliner. Yang menjadi kendala terbesar adalah masih adanya stigma dikotomis. Ini agama, ini ilmu dunia. Ini kendala terbesar itu. Itu bisa sering jadi perdebatan, kan? Sains sendiri nggak berkaitan sama agama sendiri tidak berkaitan sama sains, ya, saling bertolak belakang itu kan sering jadi perdebatan sendiri kan biasanya. Kali coba buka surat Fatir mulai 27 sampai 29. Innama yahsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari kalangan hamba-Nya adalah para ulama. Bahkan disebut inna, kemudian harfu taukidin mahasrin, harfu taukidin mahasrin. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah para ulama. Siapakah ulama itu? Di ayat sebelumnya ulama ini adalah ahli geografi, ahli geografi, ahli botani, ahli psikologi. Anda bisa bayangkan. Setelah itu Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menurunkan dari langit air, yang dari air ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, menumbuhkan buah-buahan. Air, mungkin air itu turun dari langit yang bisa menumbuhkan buah-buahan. Kita berbicara tentang apa ini? Berbicara tentang astrofisika. Air itu nggak mungkin nyampe ke bumi ini kalau berbentuk cair. Bentuknya mesti padat, lalu bisa masuk atmosfer bumi. Ini sains. Maka ini apa namanya? Bukan apologetik ya, tapi termasuk apologi atau apologetik ya, bagi orang-orang agamawan yang nggak paham, yang tidak menekuni sains. Allah nanti para saintis itu ketika mentok dia akan menjadi agamawan gitu. Tapi terlepas dari itu, walaupun betul para saintis yang mentok betul dia nanti akan berkuasa. Nah, untuk itu tidak ada dikotomi. Orang belajar sains itu ya beda, orang belajar agama beda, orang belajar sains beda. Penyebutan dalam para ulama ini untuk para saintis. Saintis yang mentok betul ya. Yang kendala terbesar itu dikotomi, masih ada di dikotomi. Mengembangkan kajian inter dan multidisipliner dianggap ini kajian terlalu liar. Padahal ini dalam rangka membuka sekat dikotomi. Jadi pertanyaan terakhirnya itu Ustaz, bagaimana strategi yang tepat untuk memperluas pemahaman dan penerapan sisi lingkungan dalam masyarakat? Lanjutkan tadi, yang menggalakkan kajian inter dan multidisipliner dengan capaian yang terukur dan konkret. Kajiannya apa sekarang? Kajiannya tentang fikih air. Ya sudah, kita fikih air, kita datangkan para ahli air, kita datangkan orang yang paham tafsir tentang Al-Quran, orang yang paham hadis. Kemudian kita lakukan kajian tematik tentang air dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita sinkronkan. Harus ada capaiannya. Capaiannya ini harus tepat guna, terukur. Kalau nggak tepat guna ya musfroh. Maka
maka untuk apa namanya perlu juga untuk terjun ke daerah yang spesifik berkarakter, namanya daerah Malang curah hujannya tinggi, ya kajiannya umpama tentang air. Mungkinkah hujan ini apa namanya air hujan ini ditampung untuk memberikan untuk didistribusikan ke daerah yang jarang hujan. Nah, itu namanya ya. Loh, apa bedanya air sungai dengan air hujan? Beda. Apa bedanya teman-teman? Bedanya ada di halilintar. Kok bisa karena dengan adanya petir jeduer ya, itu memecah nitrogen yang bisa diluluhkan dengan air hujan. Makanya segersang apapun tanah itu ketika kena air hujan subur. Dan proyek ini digalakkan besar-besaran di mana Deta? Di Gurun Sahara, bos. Anda bisa bayangkan Gurun Sahara digalakkan di mana? Di Saudi juga digalakkan. Nampok air hujan dari tempat lain di sini subur. Masih beranggapan kalau petir ada cambuknya malaikat, petir rahmat Allah. Iya. Seperti ini kan hanya terjadi ketika kajiannya itu tidak dikotomis. Kalau dikotomis ya sudah. Kalau itu ngaji matematika ini enggak, ibadah enggak bisa. Itu mungkin kajian lintas dan multidisipliner yang terukur dan tepat guna capaian. Kalau Jadi kesimpulannya di Muhammadiyah sendiri sudah banyak mengatur atau lebih tepatnya sudah banyak membahas terkait fikih lingkungan sendiri ya Ustaz ya. Terkait mulai dari tadi dasar-dasarnya, habis itu bagaimananya, selanjutnya saya tambahkan dikit. Ustaz, silakan. Sampai ada pedoman teknis langkah warga Muhammadiyah bersikap dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga lingkungan, dan itu termaktub di PHIL. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ustadz Yasin Kusumo yang sudah menjadi narasumber dari kegiatan kami. Kurang lebihnya mohon maaf Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.